Bismillahirrahmanirrahim. Surah At-Takatsur ini dalam tartib mushaf masuk pada nomor urut ke-102 dengan 8 ayat dan memiliki 28 kalimat serta 122 huruf. Adapun apakah dia makkiyah ataupun madaniyah, terjadi silang pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan dia makkiyah, ditinjau dari asbab nuzul, dan juga ada yang mengatakan madaniyah juga karena ditinjau dari asbab nuzul yang lain. Nanti kita akan lihat dari segi mana dia makkiyah dan dari segi mana dia madaniyah. Kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian at-takatsur, berlomba-lombanya kalian dalam memperbanyak dunia. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian pergi dan kalian dikuburkan di kuburan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua penafsiran para ulama ketika mentafsirkan kalimat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Penafsiran yang pertama, bahwa kalimat alhaakumut takatsur ini menceritakan beberapa kabilah yang ada di Quraisy, antara kabilah Bani Abdil Manaf dengan kabilah yang lainnya. Karena kita tahu bahwa kebiasaan bangsa Arab ini di zaman jahiliyah, mereka suka membangga-banggakan keturunan, ahsab dan ansab. Kalau ahsab itu reputasi kakek moyang mereka, tapi kalau nasab itu cerita turunan ke bawah, kalau ahsab itu ke atas. Makanya Nabi SAW mengatakan ada 4 perkara dari perkara-perkara jahiliyah kalian tidak bisa meninggalkannya. Salah satunya Nabi mengatakan al-fakhru fil ansab, al-fakhru fil ahsab wa ta'nu fil ansab, berbangga dengan ahsab dan mencela nasab. Karena berbangga mereka, jadi mereka menghitung orang-orang sukses di antara mereka, bahwa kabilah kami, lihat orang kayanya 100 orang, gitu ya. Pendekarnya 100 orang, orang-orang suksesnya 100 orang, nah gitu ya. Nanti kabilah lain menghitung juga, oh kami lebih banyak. Ketika kemudian mereka menghitung-hitung yang hidup, maka mereka pun akan menghitung orang-orang yang sudah meninggal. Mereka datang ke kuburan, kemudian ditunjukkan, nih kuburan ini mantan menteri, yang itu mantan presiden, yang itu mantan ini, mantan itu. Maka yang satunya juga sama, nih kuburan ini juga sama, sampai ngitung kuburan, kan orang-orang jahiliyah itu. Ya. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ketika mereka menghitung orang hidup mereka dan sudah tidak ada lagi, maka mereka datang ke kuburan, kemudian mereka menghitung orang-orang yang sudah dikubur. Lihat orang-orang jahiliyah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum abaikum.
Fa idza qadaitum manasikakum, kalau kalian sudah selesai melaksanakan manasik haji kalian, maka ingatlah Allah sebagaimana kalian selalu menyebut-nyebut bapak moyang kalian. Karena mereka suka seperti itu, berbangga dengan ahsab dan juga nasab. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang lain, maksudnya alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir ini. Artinya jangan sampai kemudian menyibukkan kalian karena kalian ini sibuk dengan mencari harta, kekayaan, kedudukan, kepemimpinan, sampai kalian lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga kematian menjemput kalian. Itulah makna alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Artinya jangan sampai menyibukkan kalian at-takatsur itu. Berbangga-bangga dengan harta, berbangga-bangga dengan jabatan, pangkat dunia, hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian tidak sadar kalian dibawa ke kuburan, kemudian kalian dikubur di situ. Sementara harta tidak dibawa, jabatan tidak dibawa, kepemimpinan tidak dibawa, apalah maknanya orang yang masuk ke dalam kubur itu? Makanya kenapa kemudian para ulama mengatakan bahwa kemuliaan jasad itu kalau ruh ada padanya. Selama jasad itu ada ruh yang disebut dengan nafsun jiwa, maka orang itu masih dimuliakan. Apakah Anda jadi menteri, jadi presiden, orang kaya, RT sekalipun, kalau ruhnya masih nempel di jasad, dimuliakan tuh. Coba ruhnya dicabut dari jasad, tinggal jasadnya saja begitu ya, dimuliakan enggak? Enggak akan dimuliakan. Karena semuanya sama, kalau sudah ruhnya keluar jadi jenazah kan gitu. Pakaiannya sama, warnanya putih, diantar oleh keranda sampai dikubur. Dikubur pun ditinggalkan manusia. Mau Anda mantan apapun, kalau sudah dikubur ditinggalkan manusia. Lalu apa yang disombongkan? Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Karena begini ikhwan, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ini hakikat dunia. Nabi SAW mengatakan hakikat dunia itu, i'lamu, ketahuilah, innamal hayatud dunya, kehidupan dunia itu satu, la'ibun, hanya permainan. Yang kedua, zinatun, hanya bangga-banggaan saja, perhiasan saja. Kemudian tafakhur bainakum, saling berbangga dan sombong di antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat, takatsurun fil amwal, hanya memperbanyak harta saja. Kemudian yang terakhir, wal audah, memperbanyak anak, kemudian bangga dengan anak. Ini 5 perkara hakikat dunia. Makanya kemudian di ujung ayat Allah mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini hanya perhiasan yang menipu hakikatnya. Maka di sini Allah mengatakan, alhaqumut takatsur, jangan menyibukkan kalian dari zikir kepada Allah karena kalian sibuk mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Makanya kenapa ketika Nabi SAW bicara tentang orang yang mereka meninggalkan salat, apa kata Rasul? Ulaika ma'al, mereka bersama orang-orang yang disebutkan dalam hadis Nabi. Pertama, ma'a Fir'aun, akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Kemudian wahaman, dikumpulkan dengan Haman. Kemudian yang ketiga dikumpulkan dengan Qarun, dan yang keempat dikumpulkan dengan Ubay ibn Khalaf. Rasul menyebutkan 4 orang. Orang yang tidak pernah atau meninggalkan salat, maka mereka dikumpulkan dengan 4 orang ini. Pertama Fir'aun, yang kedua Haman, yang ketiga Qarun, dan yang keempat Ubay bin Khalaf. Kenapa? Karena orang lalai dari salat itu biasanya, pertama Fir'aun maksudnya kekuasaan. Ketika orang sibuk mengejar kekuasaan, berpolitik,
maka dia akan disibukkan dengan itu dan tidak akan memikirkan salat. Yang kedua Haman. Haman itu perdana menteri. Perdana menterinya Firaun, Haman itu. Maka sibuk melayani penguasa dengan cara menjilat penguasa, ke sana kemari mempromosikan gitu ya, supaya diangkat lagi. Kalau bisa 10 periode. Ya. Sibuk sana sini, akhirnya lupa salat. Kemudian Allah contohkan dengan Qarun, karena Qarun itu sibuk dengan harta. Orang kalau sibuk dengan harta, jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu akhlada, maka lupa dengan salat. Kemudian dicontohkan dengan Ubay bin Khalaf, karena Ubay bin Khalaf ini seorang peniaga. Orang yang sibuk dengan berdagang, mencari harta dengan berdagang, maka akan melalaikan dari salat. Makanya Allah katakan di sini alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Jangan menyibukkan kalian dari berlomba-lombanya kalian mencari harta, mengejar dunia, mengejar kekuasaan. Nanti juga kalian akan masuk ke kuburan. Itu maksudnya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ketika menjelaskan tentang hakikat harta, maka Nabi SAW mengatakan maluka ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa abqaita. Hartamu, kata Rasul, yang kau makan pasti habis, yang kau pakai pasti usang, tetapi yang kau belanjakan itulah sesungguhnya hartamu yang sesungguhnya. Makanya Rasul mengatakan idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin, salah satunya shadaqatun jariyah. Sedekah yang mengalir itulah harta yang akan dibawa mati. Selebihnya harta itu hakikatnya at-tajmi wa tafriq. Apa tajmi wa tafriq itu? Tajmi itu hanya mengumpul-ngumpulkan saja, habis itu ditinggalkan. Itulah hakikat harta. Karena orang itu semakin tua, ketika dia dari muda memang sudah jadi pembisnis sukses, semakin tua bukan beristirahat. Coba lihat para pengusaha itu kan, makin tua itu bukan beristirahat, artinya bukan mencukupkan dengan yang ada, yang dia cari semasa di dunia, tapi justru makin tua makin sibuk dia, makin buat cabang sana, cabang sini, cabang sana, cabang sini. Sebagaimana dengan bertambahnya uban, bertambahnya pula kesibukan dunia. Itulah orang tua. Artinya harta ini tidak akan mengenyangkan, bahkan tidak akan memuaskan sama sekali. Kalau seandainya dia bercita-cita punya satu lembah emas, sudah punya itu pasti pengen lagi lembah emas kedua, lembah emas ketiga, dan begitu seterusnya. Makanya kemudian ulama mengatakan hakikat harta itu tajmi, dikumpulkan sampai rumahnya banyak, kendaraannya banyak, asetnya di mana-mana. Tidak terasa kemudian kena stroke atau kecelakaan di jalan, tiba-tiba mati. Lalu apa yang ditinggalkan coba? Dari pagi sampai sore dia bekerja, dari muda sampai tua dia bekerja, sudah banyak hartanya mati. Itulah makanya hakikat harta itu dikumpulkan kemudian ditinggalkan menjadi rebutan ahli warisnya. Makanya Allah mengingatkan dengan kalimat alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ada seorang penyair mengatakan, ara ahlal qusuri idza umitu banau fawqal maqabiri bis-suhuri abau illa mubahatan wa fakhran alal fuqara'i hatta fil kuburi. Aku melihat mereka orang-orang kaya itu apabila mereka mati, maka mereka akan membangun di atas kuburan mereka layaknya istana. Mereka enggan kecuali hanya sekedar membangga-banggakan dirinya terhadap orang-orang fakir sampai pun ketika mereka masuk ke dalam kuburan. Artinya bahwa sekaya apapun orang itu pasti mati. Fir'aun di mana sekarang? Di kuburan. Namrud di mana? Di kuburan. Kaum Ad yang kuat-kuat itu sekarang di kuburan. Kaum Samud, kaum Nuh, semua di kuburan. Dan ketika Nabi SAW mengistilahkan hatta zurtumul maqabir, ketika kita ke kuburan, apa bahasanya? Ziarah kubur kan?
Ziarah kubur. Kalimat ziarah itu bukan menetap. Namanya ziarah. Antum datang ke rumah saya, ana ziarah ke rumah Abu Humairah. Apakah kemudian ketika antum masuk rumah saya, antum tidak mau pergi sampai mati di situ? Enggak kan? Paling sebentar saja ziarah itu. Namanya ziarah kan mampir, ngobrol, terus pulang. Artinya bahwa kuburan itu juga tempat ziarah. Karena ada alam lain selain kuburan. Namanya akhirat nanti, padang mahsyar. Ada surga, ada neraka. Di kuburan pun mampir. Bukan selamanya orang di kuburan itu. Sebagaimana orang di dunia juga mampir, di kuburan juga mampir. Nanti hakikat kehidupan itu imma fil jannah wa imma finnar. Boleh jadi orang itu masuk ke neraka, naudzubillah, atau boleh jadi dia masuk ke dalam surga. Jadi kalau kuburan saja, ziarah saja, apalagi kehidupan dunia. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada Ibnu Umar dan mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil, kan gitu ya. Wahai Ibnu Umar, jadikan di dunia itu seperti orang asing atau seperti seorang musafir yang hanya singgah sebentar kemudian melanjutkan perjalanan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun. Kalla ini kalimat jazr, jangan begitu. Artinya janganlah kalian mengejar dunia itu sampai melalaikan Allah. Janganlah kalian mengejar jabatan itu sampai melalaikan mengingat Allah. Janganlah kalian sibuk dengan urusan dunia ini akhirnya Allah ditinggalkan. Kalla, jangan seperti itu. Saufa ta'lamun, kalian nanti akan tahu. Kemudian Allah ulang lagi, summa kalla, kemudian jangan begitu. Saufa ta'lamun, kalian akan mengetahui. Kalimat dua kali, saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Apakah dua kalimat yang terulang itu litakid, hanya untuk menguatkan, ataukah litaksis, artinya bahwa saufa ta'lamun yang pertama berbeda dengan saufa ta'lamun yang kedua? Para ulama berselisih pendapat. Tetapi pendapat yang kuat wallahu alam bahwa kalla saufa ta'lamun dengan summa kalla saufa ta'lamun ini bukan takkid. Ini bukan penguat. Tetapi ini jumlah baru. Karena bagaimanapun dalam bahasa Arab at-ta'sis muqaddam ala ta'kid, kata ulama. Kalau ada dua kalimat yang terulang, maka jumlah baru itu lebih diutamakan dibandingkan penguat. Satu. Yang kedua, ada kalimat summa, kemudian. Kalimat kemudian ini menunjukkan ada waktu, ada jeda di situ. Berarti saufa ta'lamun pertama berbeda dengan saufa ta'lamun kedua. Kemudian yang ketiga, karena ada perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika memberikan catatan kepada kalla saufa ta'lamun, artinya kalla, sekali-kali jangan seperti itu. Saufa ta'lamun, kalian akan mengetahui kapan? Inda sakaratil maut, ketika anda mengalami sakaratul maut. Karena orang yang sedang sakaratul maut, dia melihat apa yang kita tidak bisa melihat. Orang yang sedang sakaratul maut itu melihat apa yang kita tidak bisa lihat. Karena dia melihat malakul maut, melihat catatan amalnya. Fakashafna anhu ghita'ak, dan Allah singkapkan penutup kegaiban. Artinya ketika kita masih hidup kita tidak bisa melihat. Tapi orang yang sedang sakaratul maut, dia melihat malakul maut dan melihat catatannya walaupun sesaat. Ini makna yang pertama. Kemudian summa kalla saufa ta'lamun, kata Ali bin Abi Thalib, maksudnya saufa ta'lamun kedua ini. Dan jangan seperti itu, karena engkau akan mengetahui kelak kalau sudah masuk di dalam kubur. Jadi saufa ta'lamun yang kedua ketika sakaratul maut, dan kalla saufa ta'lamun yang kedua ketika orang sudah masuk ke dalam kubur. Begini gambarannya, ikhwan. Ketika orang sedang sakaratul maut, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus, ada yang mengatakan 4 malaikat. Satu malakul maut, memang tugasnya hanya mencabut nyawa saja. Namanya disebut malakul maut.
Kemudian yang 3 itu disebut rusulul maut. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, tawaffathum rusuluna. Tawaffathum rusuluna menggunakan jamak. Maka mereka diwafatkan oleh rusuluna, utusan-utusan kami. Lah tugas 3 malaikat ini, pertama, mengambil kain kafan dari sorga. Yang kedua, membawa hanut minyak wangi dari sorga. Dan yang ketiga, menghabar gembirakan kalau dia ruhnya orang beriman. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah kemudian istiqamah dengan kata-kata itu, maka malaikat akan turun dan membisikkan di telinganya, jangan takut, jangan sedih karena sorga sudah menantimu. Jadi ada malaikat yang membisikkan kabar gembira, dan ada malaikat yang menyiapkan kain kafan dari sorga, dan ada malaikat yang membawa hanut minyak wangi dari sorga. Jadi ketika malakul maut mencabut roh itu, kemudian diletakkan di kain kafan, kemudian dibungkus, dan tugas malaikat maut sampai di sini. Kemudian rusulul maut baru yang mengangkat ke langit. Kemudian dibukakan langit pertama, kedua sampai ketujuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firmankan, letakkan kembali ruhnya ke dalam jasadnya, tapi catatan yang mengikuti di bawahnya, angkat sampai ke tempat yang disebut dengan Illiyin, tempat yang paling tinggi di sorga. Lah ulama mengatakan, ketika memberikan catatan hatta idza balagatit taraq wa qila man ra, apabila ruh itu sudah sampai di sini, ruh itu kan keluar dari mulut. Sebagaimana Allah meniupkan ruh lewat mulut, maka dikeluarkan dari mulut. Dan Rasul mengatakan, idza qubidatir ruh tabi'ahul basar. Kalau ruh dicabut dari mulutnya, maka pandangan mengikutinya. Maka setiap orang mati itu pasti melotot. Maka disunahkan ditutup supaya jangan nakuti orang. Ya. Lah di situ ketika Allah mengatakan hatta idza balagatit taraq, ketika ruh sampai di tenggorokan, wakila man rah, siapa yang bisa meruqyah dia? Maksudnya mengembalikan, mengobati dia, mengembalikan ruhnya, enggak ada yang bisa. Lah ketika itu Allah mengatakan faqashafna anhul ghita'a. Allah singkap alam kegaiban bagi dia. Dia bisa melihat malakul maut. Kita tidak bisa melihat malakul maut, tapi orang yang sedang sakarat dia tahu malakul maut, nampak bagi dia. Dan juga catatan amalnya, ya. Kalau catatan amalnya selama di dunia itu baik, ya kan, maka di situ terkadang ditampakkan husnul khotimah, terkadang dia meninggalnya senyum, terkadang berkeringat di dahinya, terkadang membaca Al-Quran, terkadang membaca la ilaha illallah, ditampakkan di situ. Ya. Tetapi kalau ini ruhnya bukan orang yang beriman, ruhnya orang kafir, tentu tugas malaikat-malaikat lain akan berbeda, karena kain kafan diambil dari neraka dengan bau busuk yang luar biasa, yang membisikkan pun membentak-bentak dan mengatakan, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila sakhatin mir rabbik, keluar karena Allah sudah menanti dengan kemurkaannya. Kan takut ruh ini mau keluar, maka ruh dipaksa keluar, sampai Rasul mengatakan seperti safud. Safud itu macam cerulit gitu ya, macam senjata bengkok, kemudian dimasukkan ke dalam kambing wol yang belum dicukur itu kan gimbal-gimbal itu rambutnya, dimasukkan ke dalam bulu kambing wol, kemudian disiram kambing itu, maka akan nempel bulu-bulunya. Kemudian dipaksa pisau itu sehingga merontokkan bulu-bulunya. Begitulah Allah gambarkan lewat lisan Rasul bagaimana kematian orang kafir. Lah saat itulah maka orang itu akan menyesal. Di situ akan terjadi penyesalan saat sakaratul maut. Makanya Allah mengatakan kalla saufa ta'lamun, sekali-kali jangan begitu. Saufa ta'lamun, engkau akan mengetahui, hari itu pasti datang sakarat maut itu. Karena orang kalau sudah teralihkan dengan dunia, dia akan merasa bahwa hidupnya dikekalkan. Makanya Allah mengatakan jama'a mala wa adada yahsabu anna malahu akhlada, kan gitu ya. Orang kalau sudah mengumpulkan harta, dia akan lupa kalau dia akan mati biasanya. Akan lupa kalau dia akan mati. Apalagi cenderung kemudian dia dengan hartanya bermaksiat kepada Allah, makin lupa kehidupan akhirat itu. Makanya jangan, Allah mengingatkan di sini, jangan seperti itu, jangan dilalaikan kalian. Jangan seperti itu.
Ataupun di sini Allah mengatakan summa kalla saufa ta'lamun. Ini taksis kalimat kedua berbeda dengan kalimat yang pertama. Kata Ali bin Abi Thalib, kemudian jangan seperti itu. Kelak kalian akan mengetahui ketika kalian masuk di dalam kuburan. Karena orang yang dikubur itu mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabb, kalaulah engkau hidupkan aku kembali ke dunia, aku akan sedekahkan semua aku dan aku akan bergabung dengan orang-orang saleh. Tapi Allah katakan apa? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu omong kosong kamu saja, kata Allah. Enggak mungkin orang mati dihidupkan. Ya. Dari sini menunjukkan bahwa kelak aku akan mengetahui kalau sudah masuk kuburan, baru nyesal kalian. Lah dulu kekayaan kamu yang mungkin bisa dinafkahkan, diinfakkan, disedekahkan, dizakatkan, kenapa kamu tidak lakukan? Ketika sudah mati di kuburan dia mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akum minas salihin. Kenapa baru teringat ingin sedekah gitu ya? Nah, jangan sampai mengejar dunia terlalaikan dari dua peristiwa saat sakaratul maut dan ketika orang sudah masuk ke dalam kuburan. Kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Sekali-kali jangan begitu. Kalian akan mengetahui dengan pengetahuan yang sangat yakin. Di sini ada 3 kalimat ta'lamun kan? Ada 3 kalimat ta'lamun di sini ya. Kalla saufa ta'lamun satu. Disebut ta'lamun. Kemudian summa kalla saufa ta'lamun, disebut lagi ta'lamun di sini. Kemudian kalla law ta'lamun, ta'lamun lagi. Ada 3 fi'il mudhari' semua membahasakan dengan ta'lamun. Sebagian ulama mengatakan dari sinilah para ulama beristimbat bahwa ilmu itu ada 3. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada haqqul yakin. Ya. Pertama ilmul yakin. Dia yakin karena ada ilmu dengan melihat dalil Quran, sunnah, yakin bahwa akhirat itu ada, alam kubur itu ada. Ya. Kemudian ainul yakin. Ainul yakin itu yakin, meningkat keyakinannya karena melihat. Kapan? Ketika engkau melihat malaikat maut saat mencabut nyawa. Ketika engkau sudah masuk ke dalam kuburan, engkau melihat kondisi kuburan. Jadi ainul yakin. Hakul yakin ini kalau sudah merasakan apa yang dirasakan dari azab kubur atau nikmat kubur. Makanya kalau saya analogikan sederhana seperti ini, kita yakin Ka'bah itu ada di Mekah. Anggaplah sekarang ini tidak ada handphone. Kita masih ke zaman batu dulu. Orang-orang yang haji dan umrah pasti bercerita tentang Ka'bah di Mekah. Dan kita yakin ada Ka'bah di Mekah. Itu disebut ilmu yakin karena banyaknya orang cerita Ka'bah. Kemudian setelah itu eranya beda. Tahu-tahu muncul handphone. Ada YouTube, shooting Ka'bah, lagi sholat. Berpindah dari ilmu yakin menjadi ainul yakin. Oh iya, nampak nih Ka'bahnya ada di handphone. Kan itu ya. Kemudian Allah takdirkan antum punya uang. Antum haji, antum umrah. Antum tawaf di Ka'bah, antum tempelkan di tangan di Ka'bah. Betul memang Ka'bah itu ada. Hakul yakin.